Shalom, penuh sukacita kita boleh kembali bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa yang mengasihi saudara dan saya. Biarlah kita membalas setiap cinta kasih Tuhan lewat penyembahan kita. Berikan hatimu kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan, dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan di dalam Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus Tuhan, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Bapa. Haleluya. Yang bernafas memuji-Mu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan satu-satunya di hidup kami. Allah pembelaku, kami tinggikan Kau selama-lamanya. Terima kasih Bapa.
lembutkan hatiku. Lebih lagi kami mau dengar suaramu, firman-Mu kekuatanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini kami boleh rasakan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu yang kami tahu Tuhan, kami pegang janji firman-Mu Bapa. Karena Engkau berkata bahwa orang yang tetap berharap kepada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, firman-Mu satu-satunya dasar untuk kami berharap. Firman-Mu satu-satunya dasar untuk kami yakin bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan, salam sejahtera, bahagia dan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah pujian dan penyembahan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah kami yang baik. Kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu dengan benar kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Bambang Triyono. Saya menggembalakan Gereja GGP Hosana di Serua, Kecamatan Ciputat. Dan saya juga dipercayakan sebagai Ketua Majelis Daerah GGP Banten. Saya juga dipercayakan sebagai Wakil Ketua PGLI, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, bidang Bindik, Pembinaan dan Pendidikan, wilayah Banten. Dan saudara-saudara, saya mengajar di satu lembaga pendidikan tinggi teologi, dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, saat ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar oleh lembaga Gunung Tabor Ministry, di mana lembaga ini, saudara sekalian, lembaga pelayanan, lembaga penginjilan yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak bangsa. Terima kasih untuk join, terima kasih saudara-saudara untuk bergabung, terima kasih untuk nonton dan menyaksikan pelayanan kami, terutama penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, khususnya Gereja Gerakan Pentakosta se-Indonesia, para mahasiswa saya, dan juga saudara-saudara yang boleh join melalui link YouTube dari Gunung Tabor Ministry ini. Silahkan saudara nonton, join, saksikan sampai selesai, jangan di skip. Dan saudara boleh tuliskan chat di situ, komentar-komentar saudara yang membangun dan memberkati pelayanan ini.
serta jangan lupa supaya saudara juga bisa mendapatkan informasi selanjutnya pelayanan kami Gunung Tabur Ministry ini, saudara boleh berikan subscribe. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara semua, tenanglah. Temanya adalah tenanglah. Tenang. Mengapa kita harus tenang? Saudara-saudara, kita tenang karena sebagai umat-umat Kristiani, umat-umat Tuhan, sebagai anggota persekutuan, anggota gereja Tuhan, kita dekat dengan Tuhan Yesus. Seberapa Tuhan Yesus dekat dengan kita, pujian yang sudah lama tidak kita nyanyikan, Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa kita. Ketika kita berdoa, disitulah kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, perikop firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia huruf besar Tuhan, adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudara, penting untuk kita tenang, yaitu kita harus bersikap mengerti firman Tuhan, dan hati kita tidak keras, degil. Saudara-saudara, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, murid-murid berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Saudara tahu Betsaida itu satu tempat apa? Dalam terjemahan alegoris, di situ Betsaida atau tafsiran alegoris, Betsaida diartikan sebagai the house of mercy. House of mercy. House of mercy adalah atau berarti rumah belas kasihan atau rumah kemurahan. Tetapi di Injil yang lain, yaitu Injil Matius, di sana dikatakan atau dituliskan bahwa ternyata Betsaida yang seharusnya adalah menjadi rumah belas kasihan atau rumah kemurahan, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemurahannya kepada umat-umatnya saat itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan katakan, celakalah hai engkau Korazim, dalam Matius 11 ayat 20. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Mengapa demikian? Betsaida yang seharusnya rumah belas kasihan, rumah kemurahan, di Betsaida lah seharusnya murid-murid Kristus, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja Tuhan, yayasan-yayasan penginjilan, ministry harus ke sana dan melaksanakan tugas sebagaimana arti dari Betsaida, yaitu rumah belas kasihan atau rumah kemurahan. Ternyata tidak demikian, saudara sekalian.
Sehingga Alkitab Injil Matius katakan, celakalah hai engkau Korazim dan celakalah engkau Betsaida. Matius 11 ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang saya soroti menjadi penekanan atau garis bawah dari tema renungan saya saat ini, bukan karena mengapa Betsaida kemudian diistilahkan menjadi celakalah hai engkau Betsaida. Tetapi dalam konteks perikop ini adalah para murid yang saat itu justru bersama-sama dengan Yesus. Yesus hadir jalan di atas air dan dekat mereka, kemudian semakin dekat dan semakin dekat, terus mendekat. Ternyata para murid yang sudah sekian lama bersama-sama dengan gurunya, guru agung, bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret, sang juru selamat itu, mereka menjadi tidak mengenal gurunya, saudara sekalian. Selama sekian tahun mereka bersama-sama para murid di lingkaran pertama dengan gurunya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara sekalian, ternyata pada saat itu mereka tidak mengenal siapa yang datang, yang berjalan di atas air dan yang mendekati perahu mereka. Yesus disangka, diperkirakan oleh para murid-murid, dia Tuhan disangkakan hantu. Betapa ketakutan, kekhawatiran, tidak mengenal, itu seringkali dipersepsikan terbalik. Tuhan dikatakan hantu. Tuhan dikatakan hantu. Betapa saudara sekalian sebagai umat-umat percaya, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita mesti yakin seyakin-yakinnya. Kita mesti memiliki keyakinan iman, percaya sungguh-sungguh betapa Tuhan yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan itu adalah Tuhan Juru Selamat kita, yang harus kita sembah, kita puji, kita muliakan, kita sanjung, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Bukan sebaliknya, kepada guru kita, Rabi, kepada Juru Selamat, Tuhan kita yang sehari-hari memberikan pengajaran dan mengadakan tanda ajaib, tanda mujizatnya. Kemudian kita tidak mengenalinya lagi. Mungkin beralasan, yaitu kan memang udah dini hari, jam 3 dini hari, subuh dini hari, tidak ada lampu di tengah-tengah danau itu, kita sulit mengenali. Tapi bagaimanapun situasinya, saudara sekalian, biasanya orang yang bimbang, ragu, yang sulit untuk mengenali itu memang kalau dirinya diliputi rasa resah dan gelisah. Nah, saudara sekalian, saat ini ketika saudara join dengan pelayanan kami, sharing pemberitaan firman ini, apakah saudara dalam kondisi keadaan resah dan gelisah? Kalau saudara dalam keadaan resah dan gelisah, saudara ingat, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Nyanyikan lagu-lagu rohani. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang zaman dulu ini, resah dan gelisah. Ya. Jangan ya saudara sekalian ya. Ya, tapi nyanyikan lagu-lagu rohani. Misalnya lagu-lagu rohani ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Misalnya salah satu lagu rohani itu ya saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, biarlah kita tidak hanya ketika setelah dekat dengan Yesus, setelah mendengar pengajarannya, setelah menerima berkat-berkatnya, baik itu berkat jasmani, pemeliharaannya, maupun berkat kesembuhan, kekuatan darinya, tetapi juga firman itu boleh menjadi rema sehingga tertanam di dalam kehidupan kita, sehingga kalau Tuhan katakan ini aku, tenanglah, jangan takut, kita selalu ingat meskipun yang datang saat itu meskipun bukan Yesus, tapi kita tidak boleh ada alasan takut. Apalagi yang datang Yesus, dan apalagi Yesus meneguhkan dengan afirmasi perkataan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, ketakutan memang mewarnai kehidupan umat-umat ciptaan Tuhan akhir-akhir ini, termasuk juga
dalam kehidupan umat-umat Kristen. Banyak orang berusaha keluar dari keraguan dan ketakutan dengan berbagai cara. Tetapi firman Allah pada saat ini saya sampaikan kepada saudara, marilah kita keluar dari keraguan dan ketakutan karena Yesus ada. Tuhan Yesus hadir, berjalan di atas air, mendekati perahu kita yang terombang-ambing, bahkan masuk ke dalam perahu kita. Saudara-saudara, ini juga tafsiran alegoris. Perahu itu melambangkan, menggambarkan rumah tangga kita, keluarga kita. Perahu juga melambangkan, menggambarkan gereja pengembalaan kita. Perhatikan ketika seolah-olah Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu kita, rumah tangga, keluarga kita, atau gereja persekutuan kita. Meskipun sesungguhnya di dalam iman omnipresent Yesus ada. Tetapi seringkali mungkin karena gereja Tuhan, keluarga Tuhan merasa kita sudah bisa memimpin keluarga kita, rumah tangga kita, persekutuan gereja kita, maka kita berjalan menggembalakan, mengatur, kita memanage gereja kita dengan kemampuan kita, pengalaman kita, atau studi sekolah kita. Aku kan sudah sekolah teologi yang tinggi, atau sekolah tinggi teologi, sekolah teologi yang tinggi atau sekolah tinggi teologi, saudara sekalian. Maka aku udah belajar dari kampus dulu. Tidak demikian halnya, saudara sekalian. Pembelajaran, belajar itu harus setiap saat, setiap waktu. Belajar dari Yesus sendiri melalui firman-Nya. Bukankah firman Tuhan kita miliki, saudara sekalian? Firman Tuhan yang dibukukan, dikanonkan kita miliki dalam bentuk Alkitab, apalagi sekarang kemajuan teknologi. Di Android kita banyak, sudah bisa download kita banyak dengan berbagai bahasa, saudara sekalian. Seharusnya firman Tuhan yang begitu mudah kita dapatkan dan kita baca, tidak hanya kita baca dan menjadi referensi akademis saja, tetapi itu seharusnya membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Kita semakin diberkati melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Sehingga saudara sekalian, apapun masalah kita, apakah sekarang ini kita sedang kesulitan ekonomi, apakah sekarang ini kita sedang kesulitan usaha atau pekerjaan agak seret-seret dikit, apakah kita juga sedang merintis satu persekutuan gereja, saudara sekalian, lalu iklim yang begitu sulit sehingga kita ragu-ragu apakah ini bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Apakah anak-anakmu, keluargamu saat ini perlu pembiayaan untuk studi sekolah kuliah mereka? Barangkali saudara juga sedang didesak oleh kebutuhan-kebutuhan, harus memperpanjang kontrak rumah dan sebagainya, atau kontrak untuk tempat beribadah, untuk gereja kita dan sebagainya. Ingat saudara sekalian, ada Tuhan Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus yang terus meskipun jauh dan belakangan datang, jalan di atas air, mendekati perahu itu yang diombang-ambing oleh karena angin sakal dan badai yang besar, kira-kira jam 3 malam, saudara sekalian. Tetap Yesus datang dan memperhatikan kita. Ingat, ada Yesus di saat kita menangis, ada Yesus di saat kita dalam pergumulan, ada Yesus di saat kita sakit dan isolasi mandiri, ada Yesus di saat kita dalam pergumulan berat, ada Yesus yang datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, perhatikan, perikop ini mengajak kita untuk bergerak lebih dalam lagi ke dalam kerohanian kita. Apa maksudnya? Kita bergerak lebih dalam lagi ke dalam kerohanian kita. Artinya saudara sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu kita sekedar mendengar dan membaca saja, tidak kita resapi. Tetapi kita harus memberikan satu ruang kontemplasi. Apa maksudnya ruang kontemplasi? Perenungan demi perenungan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Terus renungkan kebaikan Tuhan. Berikan ruang kontemplasi untuk merenungkan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita tanpa kita bimbang dan ragu, tanpa takut. Sebab Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah kasih Allah dari Bapa yang diutus untuk menjadi juru selamat kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Percaya kepada Yesus berarti menemukan
menemukan Yesus, masuk ke dalam Yesus dan tinggal di dalam Yesus, di dalam kasih dan kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara sekalian, kontemplasi dengan Yesus berarti kita mengalami Yesus, mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Seseorang yang mengalami Kristus Yesus, saudara sekalian, hidupnya tidak pernah khawatir, cemas, bimbang, was-was, takut dan sebagainya, tetapi tetap tenang. Ada Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ingat bahwa perkataan tenanglah aku ini jangan takut, ayat 50, Markus pasal 6 ayat 50 tadi, ingin menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus, itu tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Tidak ada sekat-sekat. Yesus Maha hadir, termasuk di perahu atau bahtera, ketika perahu bahtera kita diombang-ambingkan oleh angin sakal dan ombak yang besar. Ada Yesus yang sigap, yang tepat waktu, tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi mungkin sebagai manusia, para murid, termasuk saya, kadangkali demikian, saudara sekalian ya. Kadangkali, coba andaikan dari tadi ada Yesus, maka angin sakal pun sudah diusir. Maka tidak ada angin sakal, tidak ada badai, gelombang yang besar, dan perahu kami tidak diombang-ambingkan. Itu keinginan kita memang, kemauan saya memang. Tapi Yesus tidak pernah terlambat. Meskipun waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berkata, meneguhkan kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, melalui perikop ini ingin dijelaskan beberapa sikap iman yang harus kita miliki. Sikap iman. Katakan saudara dari rumah masing-masing, sikap iman. Sekali lagi, miliki sikap iman. Ya, miliki sikap iman. Sikap iman yang pertama adalah tetap tenang dan fokus dalam Tuhan. Itu sikap iman yang pertama. Sikap iman pertama, fokus, tenang dan fokus dalam Tuhan. Tidak boleh kita gagal fokus, lalu kehidupan kita menjadi ceroboh, jalan keluar kita menjadi ceroboh, panik, cemas, gelisah, putus harapan. Di dalam Yesus kita harus bersikap tenang dan fokus. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, yaitu sikap iman yang kedua, keyakinan iman bahwa Yesus selalu hadir. Ingat, omnipresent, Yesus selalu hadir. Yesus selalu hadir melalui kuasanya, kebangkitannya, melalui kebenarannya. Saudara-saudara, ilustrasinya demikian. Yesus hadir di dalam kebenarannya, itu artinya kehadiran Yesus melalui firman-Nya. Firman Yesus itulah kebenarannya. Yesus hadir di dalam kuasanya. Artinya ketika saudara sakit, saya sakit, kita dikuatkan, kita disembuhkan melalui doa dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hadir di dalam kuasanya. Yesus hadir dalam kasih-Nya. Ketika kita membutuhkan pertolongan, sejumlah dana, biaya, atau sesuatu kebutuhan yang lain, dan saat itu Tuhan jawab, Tuhan berikan kita berkat, itu Yesus hadir di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, apakah kita mengalami kehadiran Yesus? Mari kita alami kehadiran Yesus dengan bersikap tenang, ya, tenang dan fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, sikap iman yang ketiga yaitu kita mengalami Kristus, berusaha mengalami Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Berusaha. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 9 di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus menyuruhkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka berusaha. Berusaha supaya mengalami Kristus, berusaha supaya mereka mendapatkan anugerah Kristus. Berusaha dari memiliki arti yang lain yaitu berambisi. Berusaha, berambisi atau bertujuan. Berusaha, saudara sekalian, ini mahasiswaku, mahasiswa teologi, dengarkan ya, yang ngerti bahasa bahasa Yunani. Berusaha dari bahasa aslinya pelotimeomai, yang artinya apa? Berambisi, bertujuan, punya satu semangat untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak nyerah. Kita ya sudahlah Tuhan, aku sudah nasib begini, sudah aku terima saja. Atau sisi lain,
Oh ya nasib, mengapa begini? Malah begitu, melankolis itu saudara. Anak Tuhan nggak boleh melankolis, ya, harus punya sikap pilotimeomai, berambisi, bertujuan supaya kita berkenan kepada Kristus, berambisi, bertujuan supaya kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Tetap kuat. Itu dia anak Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, yaitu lepaskan, tanggalkan ketakutan kita. Siapa sih yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah gelisah? Siapa yang tidak pernah was-was? Siapa yang tidak pernah cemas dalam kehidupannya? Ya, segala hal, apalagi masalah berat, saudara sekalian, pandemi yang waduh luar biasa ini, dampaknya global, saudara sekalian. Ini pandemi ini, atau bahasa tengah dan timur sana apa, gebluk, itu dampaknya global. Tidak hanya keluarga saya, tidak hanya gereja saya, tetapi kota saya, bangsa negara saya, dunia kena dampaknya, saudara, global. Siapa yang tidak panik? Tetapi tanggalkan ketakutan kita, lepaskan ketakutan kita. Ingat, saudara sekalian, bahwa ketakutan dapat menghilangkan daya keberanian kita. Kalau apalagi rumahku, tempatku itu di tengah kampung, di tengah hutan, saudara sekalian. Kalau mau ke kamar kecil, maaf, ke toilet, ketakutan ya. Waduh, tidak jauh dari rumahku itu 300 meter ada kuburan. Wah, di belakang rumahku itu ada pohon gede. Jangan-jangan pohon gede itu bergerak-bergerak. Lah, kena angin nggak boleh bergerak-gerak. Karena sikap takut ya, saudara sekalian. Tanggalkan ketakutan kita. Ketakutan menghilangkan daya keberanian kita. Juga ketakutan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami Kristus. Dan ingat, afirmasi dari Tuhan. Jangan takut. Ayat 50 Markus pasal 6 tadi. Tenanglah, aku ini. Ini perkataan ucapan Tuhan Yesus yang tidak diucapkan salah kalem. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Enggak seperti itu, saudara sekalian. Kalem itu bukan afirmasi, afirmatif bukan. Dengan tegas, dengan keras, dengan lantang dan penuh bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Seperti itu perkataan Yesus. Perkataan umat percaya, orang beriman juga seperti itu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong saya meskipun saat ini belum saya terima, belum kami rasakan pertolongan Tuhan, tapi saya percaya bahwa saya akan mengalami Kristus dalam kehidupan saya. Harus punya keyakinan iman seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seharusnya ketika kita mendengar seruan ini dan membaca seruan ini dari kitab Injil Markus ini, saudara sekalian, membuat kita berani, tegar, berdiri teguh untuk menghadapi badai persoalan hidup kita. Keberanian iman kita berarti mempercayakan diri pada kasih, karunia, dan kuasa Tuhan. Keberanian iman kita berarti percaya Yesus ada dan sanggup mengadakan tanda ajaib, tanda mujizatnya. Keberanian iman kita berarti kita merasakan dan mengimani bahwa Yesus pasti menghampiri kita dan menolong kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita masuk dalam kontemplasi perenungan yang mendalam. Apakah kehidupan keluarga kita, bahtera rumah tangga kita saat ini sedang diguncang atau diombang-ambingkan oleh berbagai badai persoalan kehidupan? Apakah bahtera keluarga kita, rumah tangga, pelayanan kita sedang diguncang, diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh angin yang kuat, oleh tiupan angin yang kuat, sehingga perahu kita, bahtera kita terguncang dan hampir-hampir tenggelam? Saudara-saudara, dalam situasi saudara yang mungkin seperti itu, saya dan siapapun yang dalam kondisi bahtera rumah tangganya terombang-ambing seperti itu, ingat selalu firman Tuhan. Katakan, ingat selalu firman Tuhan. Ikutin saya dengan mengatakan afirmasi, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Sekali lagi saudara-saudara di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini berarti Yesus tidak meninggalkan kita. Dan ini berarti Tuhan Yesus menguatkan kita agar kita tetap tegar dan tenang dalam menghadapi berbagai badai gelombang hidup. Marilah kita memiliki keberanian iman untuk memenangkan tantangan dalam pertandingan hidup kita dan persoalan hidup kita. Jangan takut, terus melangkah, terus mengiring Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, untuk kita semua mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dari tempat ini, dari pelayanan Gunung Tabor Ministry ini, kami dan satu tim, ada beberapa hamba Tuhan di ruangan kami ini. Ada pastor senior Pendeta Robi Tandaki, ada pastor Pendeta Chris Monley, ada juga rekan-rekan sekerja, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, saudara sekalian. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang join yang di rumah masing-masing, termasuk saudara-saudara dari Gereja Gerakan Pentakosta se-Indonesia, karena link ini nanti akan saya sharekan kepada grup WhatsApp Pengster Bawahing dan kepada pembelajaran kami, KBM kami, di STT kami. Maaf saya tidak sebutkan STT-nya karena ini bukan promosi, kecuali saya di sini kan di Gunung Tabor Ministry harus saya sebutkan. Nanti saudara viralkan, ya, anak-anakku, saudara-saudaraku mahasiswa, viralkan. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri dengan doa untuk ibadah saat ini, saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya mengajak saudara yang ingin didoakan, saudara angkat tangan kanan saudara. Bagi yang dalam pergumulan, mungkin pergumulan ekonomi, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, pelayanan, atau apapun juga, studi, ya saudara sekalian. Kemudian angkat tangan kanan. Kemudian saudara yang saat ini sakit, tumpang tangan kiri di dada saudara. Letakkan tangan kiri di dada saudara. Seraya berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku, kuatkan aku, supaya aku tenang, supaya aku tidak khawatir, tidak cemas, tidak was-was, tidak merasa ketakutan, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama aku, bersama-sama kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu, yang berserah kepada Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan kanannya, yang berarti mereka saat ini adalah dalam pergumulan yang berat, seolah-olah keluarga, rumah tangga, bahtera hidup mereka terombang-ambing oleh angin sakal yang besar, oleh ombak yang besar. Seolah-olah mereka secara langsung membutuhkan jamahan tangan Tuhan yang merangkul, menarik, mengangkat mereka sehingga menjadi kuat kembali. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan kuasa Tuhan yang bekerja sehingga memulihkan kehidupan mereka. Mari Bapa dalam surga, tolong mereka. Adakan tanda ajaib-Mu luar biasa, mujizat-Mu, pulihkan kehidupan mereka. Baik apa yang mereka butuhkan, baik mereka yang sedang berusaha supaya usahanya lancar, diberkati oleh Tuhan yang bekerja, supaya mereka tidak kena rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja. Mereka boleh mengucap syukur atas pekerjaan yang ada saat ini. Mereka yang membutuhkan biaya dana untuk membayar perpanjangan kontrak rumah atau biaya daftar ulang anak-anaknya yang sekolah dan kuliah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga melihat tangan-tangan jemaat-Mu, para pemirsa umat-umat Tuhan yang saat ini tangan kirinya sedang diletakkan di dada mereka. Dengan iman mereka berseru kepada Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Sekarang kondisi tubuhku sedang sakit, sebutkan sakit saudara saat ini. Atau mungkin saudara saat ini sedang isolasi mandiri, kami mengusirkan virus COVID yang ada dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan kami, Tuhan campur tangan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi hidup ini.
kekuatan fisik terutama untuk kami boleh beraktivitas, bekerja dan berusaha serta untuk melayani. Kekuatan yang dari Tuhan kami butuhkan untuk menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tidak hanya cerita, tetapi Engkau ada dan Engkau hadir. Engkau hadir kepada pribadi-pribadi yang dalam pergumulan. Yesus hadir kepada pribadi-pribadi para murid yang sedang dalam kebingungan. Tuhan Yesus hadir kepada para pribadi mereka yang sedang ketakutan, terombang-ambing oleh ombak dan badai yang sangat besar. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Mari berkati kehidupan iman kami, supaya kami dapat tenang dan fokus. Kami memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mampu mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami menanggalkan ketakutan yang ada dalam kehidupan kami. Karena tidak ada alasan untuk kami takut. Ada Yesus yang dekat dengan kami dan bersama-sama dengan kami. Berikan kami keberanian iman yang sungguh, supaya kehidupan kami, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat percaya, anggota persekutuan gereja, kami tenang dan tidak takut. Kami menjadi alat Tuhan dan pribadi yang boleh melayani, menjadi the house of mercy, Bethsaida, rumah belas kasihan, rumah kemurahan, di mana melalui kami, melalui gereja kami, melalui persekutuan kami, melalui pelayanan ministry kami, kuasa Tuhan, jangkauan Tuhan dinyatakan kepada umat-umat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan di akhir ibadah pemberitaan firman ini, kami mohonkan berkat-Mu ya Bapa di surga. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Tenang, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu hadir. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari saat ini, esok, lusa dan seterusnya sampai Maranatha. El Shaddai, Allah menjagaku. El Shaddai, Tuhan menolongku. El Shaddai, Tuhan memberikan kekuatan ketenangan bagiku. El Shaddai, Allah di dalam Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan menutup doa kita ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.